Apakah hukum karma itu ada? Hukum karma adalah salah satu konsep filosofis yang telah dikenal dan dipahami oleh berbagai budaya dan tradisi spiritual di seluruh dunia, khususnya dalam ajaran Hindu, Buddha, dan Jainisme. Secara sederhana, hukum karma bisa diartikan sebagai hukum sebab akibat yang mengatur bagaimana tindakan seseorang, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, akan menentukan nasib atau hasil yang mereka terima di masa depan. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah hukum karma itu benar-benar ada? Untuk menjawab ini, kita perlu mengeksplorasi berbagai aspek dari konsep karma dari perspektif spiritual hingga ilmiah. Satu, pengertian dasar karma. Karma berasal dari kata Sanskerta karman, yang berarti tindakan atau perbuatan. Dalam ajaran spiritual, karma dianggap sebagai mekanisme universal yang memastikan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang sesuai. Konsep ini menekankan tanggung jawab individu atas pilihan dan tindakan mereka, serta dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut pada kehidupan sekarang dan yang akan datang. Di dalam Hinduisme, karma seringkali dikaitkan dengan siklus reinkarnasi, di mana perbuatan baik atau buruk seseorang dalam kehidupan sebelumnya akan menentukan kondisi kehidupan mereka yang sekarang, dan begitu juga sebaliknya untuk kehidupan di masa depan. Demikian juga dalam Buddhisme, karma bukan hanya sekadar pembalasan, tetapi lebih pada pelajaran moral dan etika tentang bagaimana setiap tindakan memiliki resonansi yang lebih dalam kehidupan. 2. Perspektif spiritual. Karma sebagai prinsip etis. Bagi banyak orang yang percaya pada hukum karma, ini bukan sekadar aturan kosmik, tetapi lebih merupakan prinsip etika yang mengarahkan mereka untuk menjalani kehidupan yang benar. Karma mendorong orang untuk melakukan perbuatan baik dengan harapan akan mendapatkan hasil yang baik di masa depan, sementara tindakan buruk dianggap akan mengundang balasan negatif. Misalnya, ketika seseorang melakukan perbuatan baik, seperti membantu orang lain tanpa pamrih, mereka diyakini akan menerima balasan baik di kemudian hari. Sebaliknya, jika seseorang berbuat jahat atau melukai orang lain, mereka dianggap akan menderita akibat dari perbuatannya itu, baik dalam bentuk pengalaman yang tidak menyenangkan, penderitaan emosional, atau hambatan dalam hidup. Karma dalam konteks ilmiah, sebab akibat dan psikologi. Meskipun karma seringkali dikaitkan dengan kepercayaan spiritual, beberapa aspek dari konsep ini bisa dianalisis dari sudut pandang ilmiah, terutama dalam konteks sebab akibat dan psikologi manusia. Dalam ilmu pengetahuan, hukum sebab akibat adalah prinsip dasar yang berlaku dalam semua disiplin ilmu. Setiap tindakan pasti memiliki dampak, baik langsung maupun tidak langsung. Secara psikologis, teori karma bisa dijelaskan melalui cara kerja pikiran bawah sadar. Tindakan kita menciptakan pola dalam pikiran kita, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku dan keputusan kita di masa depan. Misalnya, ketika kita terus-menerus melakukan tindakan positif, kita memperkuat pola pikir positif, yang kemudian mengarah pada keputusan dan tindakan yang lebih baik di kemudian hari. Sebaliknya, tindakan negatif cenderung memperkuat pola pikir negatif, yang bisa mengarah pada lebih banyak kesulitan dan tantangan dalam hidup. 4. Argumen filosofis, kebebasan dan tanggung jawab. Salah satu aspek yang paling menarik dari hukum karma adalah implikasinya terhadap konsep kebebasan dan tanggung jawab individu. Karma menegaskan bahwa kita memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dalam hidup kita, tetapi kita juga bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan tersebut. Ini menempatkan tanggung jawab penuh pada individu, tanpa memerlukan intervensi ilahi atau kekuatan eksternal. Dalam konteks ini, karma juga bisa dilihat sebagai pengingat bagi kita untuk selalu waspada terhadap tindakan kita dan dampaknya terhadap orang lain. Ini mendorong sikap introspektif dan pertimbangan yang mendalam sebelum mengambil tindakan. Karena setiap tindakan membawa serta konsekuensi yang mungkin tidak langsung terlihat. 5. Kontroversi dan pertanyaan terbuka. Meskipun banyak orang percaya pada hukum karma, konsep ini juga mendapat banyak kritik dan skeptisisme. Beberapa orang berpendapat bahwa karma adalah konsep yang terlalu sederhana untuk menjelaskan kompleksitas kehidupan manusia, dan seringkali digunakan sebagai pembenaran untuk ketidakadilan atau penderitaan. Sebagai contoh, mengatakan bahwa seseorang menderita karena karma mereka dari kehidupan sebelumnya, bisa dianggap sebagai cara untuk menghindari tanggung jawab sosial terhadap ketidakadilan atau penderitaan yang disebabkan oleh sistem atau struktur sosial.
Selain itu, ada juga pertanyaan apakah karma itu bisa diukur atau dibuktikan secara ilmiah. Bagi mereka yang mencari bukti empiris, hukum karma mungkin tampak lebih sebagai konsep filosofis atau metaforis daripada realitas yang bisa dibuktikan secara konkret. 6. Kesimpulan. Ada atau tidaknya karma. Apakah hukum karma itu benar-benar ada atau tidak mungkin tergantung pada perspektif pribadi masing-masing individu. Bagi yang meyakini, karma adalah prinsip yang membimbing mereka untuk hidup lebih baik, lebih bijak, dan lebih bertanggung jawab. Bagi yang skeptis, karma mungkin tidak lebih dari konsep etis yang memotivasi perilaku positif, tanpa implikasi metafisik yang nyata. Yang jelas, karma mengajarkan kita tentang pentingnya kesadaran akan tindakan kita dan dampaknya pada dunia sekitar. Entah apakah kita percaya bahwa karma itu adalah hukum kosmik yang mengatur nasib kita, atau hanya metafor yang kuat, konsep ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita lakukan, karena setiap tindakan kita, besar atau kecil, pada akhirnya akan kembali kepada kita dalam satu atau lain cara.